Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita kembali bertemu dalam ibadah raya setiap hari Minggu. Walaupun ini masih di dalam rumah ke rumah, namun kiranya tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah di pagi hari ini. Memang tidak mudah kita menghadapi COVID saat ini, namun jangan pernah takut, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Seperti kata firman Tuhan dalam kitab Tawarikh, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Tetapi kepadamulah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju padamulah, aku berlindung, jangan campakkan aku. Jangan pernah takut karena kita lebih dari pemenang. Kita bisa memenangkan situasi ini dan kita akan tetap bertahan untuk memuji memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita saat ini. Mari kita menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Iblis telah
Dan jangan pernah takut, Tuhan tidak akan meninggalkan kita untuk kita bisa melewati di masa sulit seperti masa pandemi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kami mengajak panjenengan semuanya untuk berdoa, minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Kau menyertai sepanjang malam hari kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama dengan keluarga kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Kiranya Kau akan sertai kami dalam ibadah ini hingga akhir nanti Tuhan. Tanggalkan segala beban yang ada dalam hati dan pikiran kami Tuhan, dan kiranya kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Dan kiranya Tuhan akan mampukan kami untuk kami bisa beri yang terbaik bagi Tuhan melalui ibadah kami ini, dan kiranya Kau berkenan atas ibadah kami. Kami serahkan selanjutnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pendeta kita, Pendeta Julius, dan kita akan dipersiapkan dengan sebuah pujian pertolongan-Mu.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Julius. Kami persilakan kepada Pendeta Julius untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam perenungan kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini dalam suasana ibadah raya di Mesbah Keluarga bersama keluarga tercinta panjenengan masing-masing. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu tunduk kepala senak, berdoa dan meminta hikmat juga pimpinan yang daripada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapak kami di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali bersama berkumpul di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami masing-masing. Masih dalam suasana PPKM darurat di wilayah sekitar kami. Oleh karena sampai hari ini pun bersyukur kepada Tuhan, meskipun sekitar kami masih banyak orang-orang yang terdampak dari pandemi corona ini, namun kami percaya apapun yang terjadi kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya firman Tuhan sebentar kami akan pelajari bersama-sama dapat menguatkan kami dan membawa kami kepada suatu keyakinan bahwa ada penolong yang setia, ada sahabat yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami semua. Berilah kami hikmat Tuhan, berilah kami pengertian yang baik dan benar akan kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kami hari ini dan sampai selama-lamanya tetap mengandalkan Tuhan apapun yang terjadi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Anda sedang mengalami beban yang berat atau pernah mengalami masalah-masalah yang berat sekali, masa-masa sulit, masa-masa sukar yang seolah-olah Anda merasa bahwa masalah yang sedang Anda alami itu adalah masalah yang paling berat dari semua orang yang ada di sekitar Anda? Seolah-olah Anda mengalami satu beban yang begitu berat sepanjang umur hidup Anda. Atau mungkin saat ini Anda sedang mengalami hal itu. Pernahkah Anda berpikir bahwa orang lain pun juga mengalami masalah yang sama? Apakah Anda mungkin berpikir bahwa masalah orang itu tidak seberat masalah saya? Masalah saya adalah yang paling berat. Ataukah Anda sedang berpikir bahwa masalah orang lain itu bukan apa-apa dibandingkan masalah saya? Atau mungkin Anda sedang berpikir bahwa masalah orang itu nampaknya sangat berat. Jadi seandainya saya ada di posisi orang itu, mungkin saya pun belum mampu mengatasi masalah-masalah itu. Apapun yang sedang Anda pikirkan, mari kita belajar dari Rasul Paulus yang pernah diperhadapkan dalam situasi yang kurang lebih saya sampaikan tadi. Ada seseorang yang mengaku sebagai pelayan Tuhan dan memberitakan kenyataan yang ia alami menurut dia, yakni bahwa dia mengalami satu masalah dalam pelayanannya. Dia mengatakan atau mengakui bahwa pelayanannya paling berat. Dia sudah banyak berkorban, dia sudah banyak mengalami tantangan-tantangan yang berat dalam pelayanannya. Dan di sini Paulus memberitakan surat kepada jemaat di Korintus yang pagi ini akan kita pelajari bersama-sama apa sebenarnya maksud Paulus ketika menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan buka dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita akan buka bersama-sama dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai dengan 28. Firman Tuhan berkata demikian. Apakah mereka pelayan Kristus? Dalam hati Paulus berkata, aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, dan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karang kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun.
bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku berjerilah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Bonus ayat 29. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Paulus meresponi orang-orang yang mengeluh, orang-orang yang memamerkan pekerjaan berat, beban berat yang dia sedang alami, terlebih yang diakibatkan oleh karena dia sedang melayani Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa mengikut Tuhan Yesus Kristus itu tidaklah mudah? Harus menyangkal diri, harus memikul salib, dan itu bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang ringan. Itu artinya bahwa di dalam mengikut Yesus bukan lantas menghilangkan beban, bukan lantas menghilangkan penderitaan, bukan lantas tidak akan terkena sakit penyakit, dan bukan lantas tidak akan mengalami kehilangan, atau bukan lantas tidak bisa miskin. Mengikut Yesus penuh dengan penderitaan. Ada kemewahan-kemewahan dunia yang harus kita sangkali dan kita salibkan. Ada hawa nafsu kedagingan yang harus kita tinggalkan, dan itu tidak mudah. Nah, kembali lagi ke dalam apa yang Paulus katakan, bahwa dia pun mengalami beban yang berat. Meskipun mungkin bagi sebagian orang berkata, halah, itu belum seberapa dibandingkan apa yang sedang saya alami. Saya mau katakan kepada Anda sekalian, memang masalah kita tidaklah sama, tetapi percayalah dalam apa yang sedang saya mau katakan, bahwa setiap kita menanggung beban dan menanggung masalah yang sesuai, yang pas, yang berat menurut kita masing-masing, sesuai dengan level kita masing-masing di hadapan Tuhan. Artinya masalah yang kita anggap orang lain itu ringan, belum tentu kita di posisi orang itu kita akan mampu juga untuk melewatinya. Pun juga dengan sebaliknya, apa yang menurut orang lain masalah kita itu ringan, belum tentu mereka sanggup ada di posisi kita. Artinya sekali lagi bahwa setiap kita memiliki masalah yang memang berbeda-beda, tapi satu hal yang sama, bahwa masalah kita berat menurut kita yang menjalaninya masing-masing. Karena kita ada di level yang berbeda menurut kacamatanya Tuhan, dan itu tidak bisa disamakan. Anda pernah kehilangan, saya pun sama. Anda pernah tidak punya uang, saya pun sama. Anda pernah sakit, pun juga demikian juga halnya dengan saya, sama pernah sakit. Namun jangan pernah membandingkan sakit kita dengan orang lain, karena setiap orang akan mengalami beban yang berat menurut batas level mereka masing-masing. Apakah Anda pernah mengalami sakit mah? Lambung, asam lambung yang meningkat. Mungkin bagi sebagian orang mual itu sudah tidak enak. Tapi pernahkah Anda mengalami sakit mah yang tidak bisa sampai berjalan? Kalaupun jalan harus bungkuk. Saya pernah. Bagi sebagian orang mungkin di sini perih sedikit saja sudah tidak enak, dan mereka mungkin mengatakan sakit sekali, menderita sekali hidup. Tapi bagi saya itu belum seberapa. Bukan sesuatu yang bisa disombongkan atau harus disombongkan, tapi sekali lagi untuk menegaskan bahwa masalah kita berat bagi kita masing-masing yang menjalani. Itu yang harus digarisbawahi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita yakini, Pak? Paulus juga mengatakan di dalam jemaat Korintus,
Ya, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus tentang apa yang Tuhan katakan kepada dia. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus dan dituliskan dalam suratnya kepada jemaat Korintus, cukup kasih karuniaku bagimu, cukup karuniaku bagimu, dan kuasaku akan menjadi semakin nyata di dalam setiap kelemahanmu. Kuasaku, kuasa Tuhan itu justru akan menjadi semakin nyata dalam kelemahan kita. Masalah boleh datang, kehilangan pasti akan terjadi bagi siapapun. Sakit penyakit tanpa diminta pun suatu saat akan menghampiri kita. Keadaan di mana kita tidak memiliki uang, hanya cukup untuk bertahan hari ini, pasti akan terjadi dan dialami oleh semua orang. Tapi satu hal yang pasti, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita, dan yakinlah justru dalam kelemahan kita kuasa Tuhan semakin nyata. Lalu bagaimana dengan hidup saya, Pak, selanjutnya, Pak? Bagaimana dengan kehidupan saya setelah itu, Pak? Apakah Tuhan masih akan menolong hidup saya atau tidak? Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-13, ini yang menjadi keyakinan saya, dan dengan yakin saya berkata bahwa Tuhan adalah penolongku, maka aku tidak akan pernah takut. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, dengan yakin aku berkata bahwa Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan takut. Mari tetap semangat menjalani hari, untuk apapun yang Anda alami saat ini, seberat apapun beban penderitaan kita, harus tetap berjalan. Dan jangan pernah takut. Kalau engkau pernah mengalami kehilangan, ataupun saat ini sedang mengalami kehilangan, kalau engkau sedang mengalami sakit yang begitu menyiksa, sakit hati, sakit fisik, sakit kantong, atau sakit apapun, mari katakan dengan yakin seperti Ibrani berkata, Tuhan adalah penolongku dan aku tidak akan pernah takut. Atau jalani hidup dengan penuh semangat, sebab ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita, yang menolong kita tepat pada waktunya. Seperti pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu indah pada waktunya. Dan itu yang harus kita yakini, sebab janji Tuhan pasti akan terjadi dalam kehidupan kita, bahwa penyertaannya akan berjalan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kiranya memberkati kita semua, tetap semangat, tetap kuat, dan tetap jaga protokol kesehatan. Kita bisa melewati ini semua bersama dengan Tuhan. Kita sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Pertolongan kita adalah dari Tuhan. Maka sebab itu jangan mengeluh, tetap mengucap syukur, dan yakinlah pertolongan Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita, tepat dan sesuai dan pas pada waktu ya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Nya. Tuhan Yesus yang memberkati kami semua dengan kekuatan iman yang tidak akan pernah goyah oleh penderitaan macam apapun. Kalaupun kami sempat goyah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon, kuatkan kami kembali untuk kami dapat menjalani hari-hari kami ke depan dengan penuh keyakinan, sebab Tuhan adalah penolong kami sekalian. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah apa yang menjadi kekurangan hamba di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, kepada setiap orang, baik jemaatmu atau siapa saja yang sedang menyaksikan rekaman video ini ditayangkan. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan yang senantiasa baru yang daripada Tuhan. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom, shalom, shalom. Haleluya. Amin.
Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Julius. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita sekalian yang mendengarkan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita, dan persembahan kita ini akan diiringi dengan pujian hati yang gembira adalah obat. Panjenengan dengan luar biasa. Dan saatnya kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak Pendeta Julius untuk sampaikan doa berkat dan doa penutup. Pada Pendeta Julius kami persilakan. Terima kasih untuk kesetiaan dan kesediaan panjenengan semua dalam mengikuti ibadah raya pada pagi hari ini. Meskipun masih harus di rumah-rumah, namun terima kasih untuk semangat yang panjenengan kirim. Itu akan menjadi semangat pula bagi kami untuk tetap melayani Tuhan lebih baik lagi. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita akan tunduk kepala dan kita menyerahkan setiap persembahan yang sudah kita berikan, juga menyerahkan hidup kita, baik diri sendiri maupun keluarga, di dalam penyertaan dan tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesetiaan Tuhan dan juga kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang boleh kami lewati, meskipun sampai hari ini kami masih harus melewati dengan beribadah bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Meskipun sampai hari ini kami masih belum mendapat kesempatan kembali untuk bertatap muka beribadah secara langsung di gereja, namun kami percaya dimanapun kami sedang beribadah pagi hari ini,
dimanapun kami sedang mendengarkan rekaman video ibadah ini, dan siapapun yang ikut mendengarkan bersama-sama dengan kami, Tuhan sudah memberkati kami semua. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk setiap persembahan dan juga persepuluhan yang kami berikan, meskipun sekali lagi belum dapat kami kirimkan langsung ke gereja, namun berkat Tuhan tidak pernah berkurang, berkat Tuhan tidak pernah lepas untuk apa yang sudah kami berikan ini kepada gereja. Tuhan yang akan memberkati apa yang sudah kami berikan, sehingga dapat Tuhan pakai senantiasa untuk memperlengkapi pelayanan demi pelayanan di gerejamu di Kembang Arum, untuk dapat Tuhan pakai kembali menjadi saluran berkat baik bagi jemaat maupun bagi setiap orang yang ada di sekitar gereja ini. Dan tentunya Tuhan tidak akan pernah meluputkan berkat-Mu terhadap jemaat-Mu sekalian. Engkau Tuhan yang senantiasa akan memberikan kecukupan di dalam hidup mereka, baik secara pribadi maupun keluarga mereka. Setiap usaha dan juga pekerjaan mereka, apapun itu, selama itu mereka lakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati, Tuhanlah yang akan menguduskan, Tuhanlah dapat memberikan hasil yang terbaik dari setiap yang mereka kerjakan dan mereka usahakan, sehingga apapun hasilnya itu, seberapapun hasilnya itu, dapat mereka bawa pulang untuk menjadi berkat dan mencukupkan seluruh kebutuhan keluarga dan rumah tangga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga hamba-Mu mau berdoa dan memohon kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberikan penghiburan yang sejati, yang datangnya hanya daripada Tuhan, bagi setiap saudara-saudara kami yang harus kehilangan keluarga mereka, yang harus kehilangan orang-orang yang terkasih, yang tercinta di antara mereka, terlebih di masa pandemi sekarang ini. Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan senantiasa, Engkau Tuhan yang akan memberikan kasih, damai, sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang sudah mereka lewati, mereka dapat lewati bersama Tuhan, dan apa yang akan mereka lewati nanti, mereka pun juga tetap dapat melewati bersama-sama dengan Tuhan saja. Dan juga mau berdoa untuk setiap mereka yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus, darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah di atas kayu salib, Ia akan menyucikan, menguduskan, dan memulihkan setiap kami yang sedang sakit, setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit, apapun sakitnya, terlebih mereka yang terjangkit atau yang masih dalam keadaan positif corona. Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka dengan kesehatan, kesembuhan, dan pemulihan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mereka pasti akan disembuhkan oleh Tuhan. Mereka pasti akan diberikan kesempatan untuk tetap menjadi berkat di dunia ini, oleh karena Tuhan mengasihi mereka sebagaimana Tuhan mengasihi kami semua. Dan mengucap syukur jika saudara-saudara kami perlahan-lahan sudah mulai membaik, mereka sudah mulai mendapatkan hasil yang negatif dari tes PCR yang terakhir. Mereka yang sudah positif beberapa waktu lalu, pada hari ini mereka sudah negatif, mereka sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tentu semua karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena Tuhan yang mengasihi hidup mereka. Dan untuk pemulihan selanjutnya, Engkau Tuhan yang akan memulihkan mereka dengan sempurna. Jika ada yang masih merasa batuk, jika masih ada yang merasa pusing, masih merasakan sesak nafas, stamina belum kembali dengan sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sekali yang memohon dan berdoa, Tuhan Yesus yang memulihkan mereka dengan sempurna. Dan bagi mereka yang masih harus bekerja, mereka yang harus tetap beraktivitas di luar rumah karena memang tanggung jawab mereka bagi keluarga, mereka harus tetap melakukan itu. Engkau Tuhan yang melindungi mereka dengan protokol kesehatan yang dengan semaksimal mungkin kami upayakan, kami perjuangkan. Engkau memakai semua itu Tuhan, untuk dapat membentengi kami, membentengi tubuh kami, membentengi orang-orang terdekat kami, membentengi keluarga kami, sehingga tidak ada lagi satupun di antara kami yang terdampak positif corona lagi. Dan juga hamba mau berdoa supaya kiranya Tuhan berkenan melawat bumi ini, melawat dunia ini, melawat bangsa dan negara kami, melawat kota kami tercinta, sehingga kalau Tuhan berkenan, kami mohon dengan sangat kepada Tuhan, berkenanlah Tuhan mengangkat pandemi ini dari muka bumi ini, supaya kami semakin giat lagi Tuhan,
Kami kembali giat dalam melayani Tuhan. Kami giat dalam berkarya. Kami giat dalam bekerja dan berusaha. Kami giat lagi untuk dapat menjadi berkat, saling berbagi kebaikan satu dengan yang lain. Namun tentunya bila semua terjadi menurut kehendak dan rencana Tuhan. Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Kalaupun apa yang hamba lakukan dalam melayani melalui gerejamu ini kurang begitu maksimal, terlebih di masa pandemi ini, tolong Tuhan pelihara iman mereka, tolong Tuhan pelihara hidup mereka, tolong Tuhan jangkau mereka, sebab hambamu yakin meskipun hambamu tidak dapat mendampingi mereka di saat-saat terpenting dalam kehidupan mereka, Engkau sebagai Gembala yang agung yang akan memberikan kekuatan dan mendampingi mereka senantiasa. Hambamu yakin dan percaya Tuhan Yesus memelihara mereka sama seperti halnya Tuhan memelihara hambamu ini. Dan untuk apapun yang sedang mereka butuhkan, apapun itu, hamba memohon dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan Yesus yang mencukupkan senantiasa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang indah ini. Apapun yang terjadi, kami tetap mengucap syukur oleh karena Tuhan memberi kesempatan kami untuk tetap beribadah pagi ini. Namun sekiranya ada hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, dengan segala penuh kerendahan hati, ampuni kami Tuhan. Kami mohon ampun kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan menyucikan diri kami kembali. Dan jadikanlah kami menjadi pribadi yang benar-benar baru di hadapan Tuhan. Pada akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ini. Biarlah Tuhan yang memberkati segala sesuatunya. Dan inilah kami, inilah hidup kami. Pakailah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau sekarang dan sampai selama-lamanya dalam kehidupanmu, baik secara pribadi maupun di dalam keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah engkau atas segala pergumulan hidupmu. Diberkatilah engkau atas setiap doa-doamu di hadapan Tuhan. Diberkatilah untuk apapun yang sedang engkau butuhkan dan engkau minta di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau dan seluruh masa depanmu. Diberkatilah engkau dan anak cucumu kelak sampai selama-lamanya. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah setiap langkahmu. Diberkatilah setiap pekerjaan dan usahamu. Diberkatilah engkau dan setiap orang yang ada di sekelilingmu. Dan diberkatilah engkau untuk setiap rencana dan rancangan hidup yang sedang engkau pergumulkan di hadapan Tuhan. Dan diberkatilah engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya bersama dengan Roh Kudus atas kehendak Bapa di surga memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi selamat pagi, selamat siang, terima kasih. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.